Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eza Virgia, NIM A4 20180166, semester 6 kelas D. Kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah evolusi yang diberikan oleh Pak Imam sebanyak 3 soal. Semoga jawaban-jawaban saya memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyimak teman-teman. Nah, untuk soal-soal ini diberikan 3 soal yang berisi nomor 1 itu pertanyaannya adalah beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Itu untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Untuk soal yang ketiga, yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Nah, itu adalah soal-soal dari ujian tengah semester kali ini dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Kita masuk ke soal yang pertama ya teman-teman, yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita, namun mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi. Nah, next slide akan saya jelaskan. Teori evolusi tidak hanya membahas asal-usul manusia saja yang dianggap bertentangan, namun banyak sekali yang dibahas seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Sebagai seorang muslim, dalam belajar evolusi jangan menganggap evolusi itu hanya sebagai informasi atau cerita saja. Namun, dalam belajar evolusi, tanamkan bahwa kedudukan evolusi itu sebagai ilmu yang merupakan bagian dari proses sains. Jadi, jika kita melihat bahwa evolusi bagian dari proses sains, maka hal itu bukan berarti menghilangkan tentang penciptaan Tuhan, melainkan sedang melakukan pembuktian dari penciptaan Tuhan. Sebagai seorang muslim, jangan pernah menghubungkan agama ke dalam ilmu sains, tapi kita boleh menghubungkan atau menggabungkan ilmu sains ke dalam agama, sehingga dalam belajar evolusi akan mendapatkan ilmu dan bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teori evolusi juga bisa menjelaskan mengenai asal-usul alam raya, asal mula kehidupan, sejarah bahasa, ras, agama, dan Tuhan. Hampir tidak ada fenomena dalam kehidupan ini yang tak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Kegunaannya dalam menjelaskan segala hal, apa saja bisa dijelaskan dengan teori ini. Dari hal-hal makromis yang besar hingga hal-hal mikroskomis terkecil yang tidak tampak oleh mata. Seperti itu untuk jawaban mengenai pertanyaan nomor 1, dan setelah ini ada sedikit contoh dari pertanyaan ini. Ya, sebagai contohnya itu ada pertanyaan, dari mana datangnya agama? Nah, kalau mau jawaban singkatnya itu yang menghentikan semua pencarian itu jawabannya adalah dari Tuhan. Tapi bagi kaum yang berpikir agama jelas merupakan hasil sebuah evolusi panjang, dan agama adalah salah satu hasil evolusi tercanggih yang pernah ada di muka bumi. Seperti itu untuk jawaban pertanyaan dari nomor 1. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan pengertian evolusi dan apa yang dimaksud dengan pernyataan evolution as theory and fact. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita membahas dulu mengenai pengertian dari evolusi. Nah, evolusi sendiri ini merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya serta keterkaitan genetika antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Nah, dalam teori evolusi ini,
Perubahan atau perkembangan makhluk hidup dapat terjadi karena kombinasi 3 proses utama. Ada apa aja? Yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Nah, untuk memperjelas atau mempersingkatnya itu supaya kita lebih mudah memahaminya yaitu evolusi merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies yang baru. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini untuk pengertian dari teori evolusi. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya kita membahas pengertian dari pernyataan evolution as theory and fact. Nah, bagi publik teori ini dapat berarti opini atau dugaan. Misalnya itu seperti itu hanya sebuah teori. Nah, tetapi di antara ilmuwan memiliki konotasi yang jauh lebih kuat sebagai penjelasan yang dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam teori ini definisi ilmiah mengacu pada penjelasan komprehensif tentang beberapa aspek alam yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, teori evolusi juga didukung begitu banyak pengamatan dan eksperimen yang meyakinkan sehingga para ilmuwan yakin bahwa komponen dasar dari teori ini tidak akan dibatalkan oleh bukti-bukti yang baru. Nah, sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi juga sering menjadikan kerancuan. Inti dari pernyataan ini melainkan sebagai dua pengertian evolusi. Yang pertama itu adalah sebagai fakta evolusi, yakni kenyataan pengubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Nah, sedangkan yang kedua adalah teori evolusi yang merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir atau terpercaya mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Seperti itu. Kita masuk ke soal yang terakhir dengan pertanyaan, proses evolusi makhluk hidup dapat melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Ya, nah, bagaimana kelima mekanisme ini dapat bekerja menjadikan populasi makhluk hidup mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dapat berevolusi dengan cara yang pertama itu mutasi melalui perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal atau zat mutagenik atau faktor internal atau bisa disebut dengan kesalahan saat replikasi. Yang kedua itu ada gen flow, yaitu merupakan perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi yang lainnya yang terjadi melalui interbreeding. Nah, kemudian itu ada rekombinasi gen yang terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan dan dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi terjadi rekombinasi gen memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga dapat berpengaruh terhadap evolusi populasi. Kemudian ada random genetic drift, merupakan hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Dan ada dua kategori penyebab, the bottleneck effect and the founder effect. Seperti itu. Kemudian untuk proses seleksi alam sendiri bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi harus ada variasi dan kompetisi alam dalam populasi sebagai bahan seleksi. Nah, kemudian konsep seleksi alam sendiri berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan atau dapat bertahan lama dan bereproduksi dengan lebih baik lagi
dibandingkan dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya atau survival of the fittest. Alhamdulillah, untuk ketiga pertanyaan tersebut sudah saya jawab semua. Semoga jawaban-jawaban dari saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata saya dan jawaban saya yang kurang tepat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan terima kasih kepada Bapak Imam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.